Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Ugro. Malam, Mara. Anggota DPR RI Komisi 3 fresh ini baru saja. Berapa bulan Pak Rikwanto? Selamat malam. Baru 2 bulan ya. Selamat malam Irjen Polisi Purnawirawan Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar. Ya. Betul, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Pemenangan Pemilu Eksekutif Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Nana. Dan Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISE. Selamat malam Mas Bambang. Dan seperti biasa bergabung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini kita akan menampung suara-suara masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa. Ada gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman boleh bertanya dan juga mengungkapkan unek-uneknya ya kepada seluruh narasumber yang ada di studio. Saya mau langsung saja ke Bang Deddy, bintangnya pada malam hari ini. Anda memicu huru hara, saya harus bilang ya, memicu perdebatan di publik terkait pernyataan Anda di DPP PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu. Usulan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu datang dari PDI Perjuangan. Pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ya, kalau sampai disebut huru hara ini, saya kira kita harus membiasakan diri. Di dalam sebuah negara yang demokratis, wacana itu, pikiran itu adalah sesuatu yang embedded, melekat di dalam kebudayaan masyarakatnya. Kalau masyarakat yang tidak ada huru hara dalam konteks diskurs atau wacana, hanya ada di negara-negara otoriter atau negara komunis. Jadi kita harus membiasakan diri dengan hal seperti itu. Tadi Nana menyebut selama 10 tahun nggak pernah mempersoalkan, lalu ini karena pilkada. No. Nana coba cek, kita mulai pilkada langsung itu tahun 2005. Lalu 2008, 2010, 2015, 2020. Pernahkah semasif sejak pileg pilpres kemarin dan lalu terakhir di pilkada ini soal apa namanya sinyalemen keterlibatan yang namanya institusi-institusi di luar partai politik, pengawas dan penyelenggara pemilu? Saya kira nggak ada. Jadi ini kalau dikait-kaitkan soal menang kalah, saya kira itu nggak nyambung. Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi, bukan urusan menang kalah. Kalau tidak kita lakukan upaya penyelamatan sekarang, maka semua anomali, semua pelanggaran hukum, semua praktek-praktek yang kita tolak pada Orde Baru beresiko kita ulangi terus-menerus. That's a setback. Itu bahaya. Jadi ini cara menyelamatkan tidak saja demokrasi, tapi institusi Polri. Harap dicatat Nana. Sekarang ini instansi manakah yang paling berkuasa di Republik ini? Polri. Ya, dia bisa mengendalikan KPK. Dia bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Tidak ada institusi lain yang lebih kuat dari Polri dalam konteks masyarakat kita saat ini. Dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikan Polri saat ini kecuali Presiden. Kan gitu nih problemnya. Ya, yang kita alami tidak saja soal politik ini. Kita lihat berbagai persoalan di masyarakat yang terus-terus nggak ada ujungnya. Perilaku oknum, aparat Polri, kasus Vina, kasus ini yang terbaru di Jawa Tengah, ya, penembakan polisi di Solok, persoalan Sambo, mantan Kapolda jadi apa namanya penyalur narkoba dan segala macam. Bagi kami cinta Polri. Kenapa? Ini pribadi ya Nana ya. Saya lahir, saya ini anak kandung polisi, ibu saya polwan, bapak saya polisi, kakek saya polisi, paman saya polisi. Ya, saya pengurus KBP Polri. Dulu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian keberatan soal usulan Polri di bawah Kemendagri. Tito mengatakan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Tito tidak menjelaskan alasan rincinya keberatan. Dia menegaskan Polri tidak bisa dipisahkan dari Presiden. Ia menyebut sudah menjadi kehendak reformasi bahwa Polri di bawah Presiden. Di bawahnya apa? Di bawah Presiden. Itu kehendak reformasi sudah. Itu aja.